Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan perolehan 6 poin. Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. 4 pertandingan tersisa menjadi kunci untuk menjaga asa ini. 2 di antaranya akan berlangsung di kandang sendiri, menghadapi Bahrain dan Cina. Kesempatan ini menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk memaksimalkan poin di depan dukungan penuh para supporter tanah air. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memiliki tanggung jawab besar untuk membawa skuad Garuda ke turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kluivert yang sebelumnya pernah gagal membawa timnas Curaçao lolos ke Piala Dunia 2018 tentu tidak ingin mengulangi kegagalan serupa bersama timnas Indonesia. Gus Nur Yakin, pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional asal Jawa Timur, menyebutkan bahwa ambisi pribadi Kluivert dapat menjadi motivasi tambahan dalam perjuangan ini. Sebagai pelatih profesional, Patrick Kluivert juga punya ambisi pribadi. Dia pernah gagal membawa timnas Curaçao ke Piala Dunia 2018. Dia tentu tak mau mengulanginya. Ini kesempatan terbaik bagi Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Apalagi kans kita masih sangat terbuka, ujar Gus Nur Yakin. Dengan 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina, serta 2 laga tandang melawan Australia dan Arab Saudi, Patrick Kluivert diharapkan mampu meracik strategi terbaik. Dukungan penuh dari para supporter di stadion juga menjadi faktor penting dalam menjaga semangat dan fokus pemain. Timnas Indonesia memiliki potensi besar, terutama dengan kehadiran pemain-pemain berbakat seperti Jai Idzes, Marcelino Ferdinand, dan lainnya. Kombinasi pengalaman pemain senior dan semangat para pemain muda diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam 4 pertandingan krusial mendatang. Peluang Indonesia untuk lolos bisa diraih melalui 2 cara. Pertama, dengan finish di 2 besar klasemen akhir grup C. Kedua, jika tidak berhasil di grup, Indonesia masih berkesempatan melalui jalur playoff di putaran keempat. Mimpi tampil di Piala Dunia 2026 masih dalam genggaman. Semua pihak, mulai dari pelatih, pemain, hingga supporter, memiliki peran penting untuk mewujudkan impian besar ini. Laga selanjutnya akan menjadi ujian nyata bagi skuad Garuda untuk membuktikan kemampuan mereka di panggung Asia. Timnas Indonesia, di bawah kepemimpinan pelatih baru Patrick Kluivert, bersiap menghadapi 2 laga penting pada Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Sorotan utama datang dari langkah strategis PSSI yang mendatangkan 2 pemain naturalisasi asal Belanda, Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Media Vietnam, THO247VN, mengungkapkan optimisme besar bahwa kehadiran keduanya akan memperkuat skuad Garuda di babak kualifikasi ini. Ulla Romeni, striker berusia 24 tahun, dikenal dengan potensi besar sebagai ujung tombak. Saat ini ia bermain untuk Oxford United di Divisi 1 Inggris dengan nilai pasar 1,3 juta euro. Romeni memiliki catatan impresif dengan 11 gol di kejuaraan nasional Belanda musim 2022-23. Pemain berdarah Indonesia ini diperkirakan akan menjadi solusi baru bagi lini serang Indonesia dengan gaya bermain modern dan postur ideal setinggi 1,85 meter. Di sisi lain, Jairo Riedewald, 28 tahun, adalah pemain serba bisa yang berpengalaman. Bermain untuk Royal Antwerp di Belgia, ia memiliki nilai pasar 2,2 juta euro. Sebelumnya, Riedewald tampil lebih dari 80 kali di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Kemampuannya sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah akan memperkuat stabilitas lini pertahanan Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyatakan bahwa proses naturalisasi keduanya telah selesai. Ini langkah penting dalam strategi PSSI untuk menciptakan skuad berkualitas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Romeni dan Riedewald akan meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi laga sulit mendatang, ujarnya. Laga melawan Bahrain pada 25 Maret di kandang sendiri akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Pertandingan ini sangat krusial, mengingat hasilnya akan berpengaruh besar pada peluang kedua tim untuk lolos ke babak selanjutnya. Patrick Kluivert menaruh ekspektasi tinggi pada Romeni dan Riedewald, yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan, baik secara taktik maupun mental, untuk tim. Mereka tidak hanya membawa kualitas individu,
tetapi juga pengalaman yang akan membantu skuad tampil lebih stabil, ujar Kluivert. Laga ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain naturalisasi untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Jika keduanya mampu tampil gemilang, tidak hanya peluang Indonesia meraih kemenangan yang semakin besar, tetapi juga harapan baru menuju Piala Dunia 2026 akan semakin nyata. Akankah kombinasi strategi Kluivert dan tambahan amunisi baru ini membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke impian berlaga di Piala Dunia? Meski tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap menyampaikan pesan positif untuk skuad Garuda. Melalui analisnya, Kim Jong-jin, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi tertinggi, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara bersama Deddy Corbuzier di YouTube, Kim Jong-jin mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong tetap mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia meski telah diberhentikan oleh PSSI pada Januari 2025. Kami benar-benar ingin tim berhasil, membawa momentum ini ke depan, dan mencapai impian untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Kim Jong-jin. Kim juga mengagumi sikap Shin Tae-yong yang tetap mendukung timnas Indonesia, meski diberhentikan di tengah kontrak yang sejatinya masih berjalan hingga 2027. Saya berpikir, jika saya di posisi beliau, apakah saya bisa mengirim pesan yang sama setelah diberhentikan tanpa alasan jelas? Saya rasa tidak, tambah Kim Jong-jin. Shin Tae-yong sendiri telah memberikan banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia selama 5 tahun masa kepemimpinannya. Salah satu pencapaian besarnya adalah membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Selama memimpin 6 laga di grup C, Shin Tae-yong mencatatkan hasil yang cukup membanggakan. Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, serta mencatat kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di leg kedua. Meski begitu, Indonesia harus menerima kekalahan dari Cina 1-2 dan Jepang 0-4. Juara dan runner-up grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat ketiga akan melanjutkan perjuangan di babak playoff. Dengan 2 laga tersisa, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain dalam laga kandang. Meski tak lagi menjadi bagian dari tim, dukungan dan pesan positif Shin Tae-yong menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Dengan semangat dan kerja keras, harapan untuk membawa Indonesia ke panggung dunia sepak bola masih terbuka lebar. Jairo Riedewald, pemain keturunan Belanda Indonesia yang sedang dalam proses naturalisasi, memberikan pandangannya tentang peluang besar timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataannya ini disampaikan tak lama setelah kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Arab Saudi pada November 2024. Dalam wawancara dengan akun fanbase timnas Indonesia, Jairo mengaku menonton laga bersejarah tersebut. Kemenangan ini, menurutnya, membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah di ajang sepak bola dunia. Sebuah hasil yang luar biasa, menempatkan timnas pada posisi yang baik untuk mengukir sejarah pada tahun 2026, ujar Jairo, yang terkesan dengan performa skuad asuhan Patrick Kluivert. Proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia kini hampir rampung. Pemain berusia 28 tahun itu menegaskan tidak ada kendala dalam proses tersebut, meski tetap meminta para supporter untuk bersabar. Jairo memulai karir profesionalnya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum debut di tim utama pada tahun 2013. Setelah itu, ia bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, tampil dalam 80 pertandingan Liga selama 7 musim. Kini, Jairo melanjutkan karirnya bersama Royal Antwerp di Liga Belgia. Meski pernah tampil 3 kali untuk timnas Belanda pada tahun 2015, regulasi FIFA memungkinkan Jairo untuk berganti asosiasi dan membela timnas Indonesia. Kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda. Dengan Jairo Riedewald yang segera resmi bergabung, optimisme timnas Indonesia semakin tinggi. Akankah kehadiran sang gelandang bertahan ini menjadi kunci untuk mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita nantikan langkah berikutnya dari skuad Garuda. Erspo, penyedia aparel resmi timnas Indonesia, resmi meluncurkan emblem baru untuk skuad Garuda. Emblem ini diperkenalkan pada Senin, 20 Januari 2025, melalui unggahan di Instagram resmi mereka. Dengan desain modern namun syarat makna, emblem ini menggantikan logo lama yang telah digunakan bertahun-tahun. Emblem baru ini memiliki latar belakang putih, serupa dengan yang lama. Namun, elemen desainnya jauh lebih kaya. Perisai melambangkan perjuangan dan kekuatan pertahanan,
Sementara tekstur garis dan titik merepresentasikan lapangan sebagai tempat insan sepak bola Indonesia beraksi.